Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya kelas 3? Ustazah berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya nak, di semester 2 ini Ustazah Lia beserta anak-anak masih bisa belajar bersama. Meskipun dengan daring, kita harus tetap semangat ya di rumah. Dalam video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 4 PP1 tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita akan membaca tujuan pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya, yaitu menempel dan menjahit. Dengan tujuan pembelajaran tadi, Ustazah berharap kalian dapat memahami apa itu cuaca, musim, pengurangan pecahan berpenyebut sama, dan penggunaan teknik aplikasi. Dan adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.3 Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. 4.3 Menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Mata pelajaran Matematika 3.5 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut sama. 4.5 Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Mata pelajaran SPDP 3.4 Mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. 4.4 Membuat karya keterampilan dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Pengertian cuaca dan macamnya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah atau wilayah pada waktu yang singkat, tidak menentu dan berubah-ubah. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, kadang dalam satu hari bisa panas dan setelah itu hujan. Seperti saat ini kita mengalami musim penghujan, oleh karena itu kita harus jaga stamina dan kesehatan kita agar tidak sakit. Selanjutnya, macam-macam cuaca. Lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar cuaca berawan, di mana ketika langit terlihat beberapa awan. Yang kedua yaitu cuaca cerah, di mana matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Gambar ketiga kalian lihat cuaca panas. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jatuh tegak lurus ke bumi sehingga akan terasa kering dan panas. Oleh karena itu, banyak mengkonsumsi air mineral agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Gambar selanjutnya bisa kalian lihat adalah cuaca sejuk, di mana suatu daerah akan merasakan cuaca sejuk jika angin bertiup sepoi-sepoi dan suhu udara rendah. Cahaya matahari pun tidak memancar terlalu panas. Pada cuaca sejuk ini, kalian bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Gambar selanjutnya, cuaca berangin. Angin berhembus dengan cepat sehingga banyak benda-benda yang berhamburan. Pada saat cuaca seperti ini, pakailah pakaian yang hangat agar tidak terkena angin. Cuaca selanjutnya yaitu cuaca hujan, di mana langit turun rintik-rintik air hujan
Selalu gunakan payung ya, atau mantel jika keluar rumah. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah tahu kan apa pengertian dari cuaca dan macam-macamnya? Selanjutnya kita akan belajar tentang musim. Apakah musim itu? Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Musim di Indonesia. Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang terletak di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim panas atau kemarau. Pada musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan September. Kalian lihat pada gambar berikut. Musim kemarau yaitu suatu musim di negara berhawa sedang atau beriklim tropis. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung sesekali cuaca berawan. Pada musim kemarau ini, cuaca akan terasa panas ya. Kalau musim kemarau panjang, biasanya kita akan mengalami kekeringan. Pada musim kemarau ini, kita harus banyak-banyak mengkonsumsi air mineral agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Gambar yang kedua, yaitu musim hujan, juga disebut musim basah, adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah. Pada musim hujan ini kita juga harus menjaga kesehatan. Jangan bermain hujan-hujan di luar saat cuaca hujan. Pakailah mantel atau payung saat keluar rumah. Adapun negara-negara yang memiliki dua musim selain di Indonesia, yaitu seperti Brunei Darussalam, negara Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Timor Leste, dan beberapa negara beriklim tropis. Selain di Indonesia, ada juga negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim gugur. Musim gugur adalah saat tumbuhan mulai berguguran dan udara terasa dingin, menandakan akan masuk musim salju atau musim dingin. Yang kedua, musim dingin, di mana musim itu datang setelah musim gugur. Udara terasa dingin karena turunnya salju putih yang indah. Yang ketiga, musim semi. Seperti kalian lihat pada gambar itu, saat tumbuhan mulai bersemi dan bunga-bunga bermekaran sangat indah dan udara terasa sejuk. Biasanya digunakan untuk orang-orang tamasya menikmati keindahan musim semi. Yang terakhir setelah musim semi adalah musim panas atau musim kemarau, di mana musim itu udara terasa panas karena matahari memancarkan dan biasanya cocok digunakan untuk berjemur seperti di pantai-pantai. Negara yang memiliki 4 musim diantaranya Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, dan Kanada. Dengan kondisi 4 musim itu, seseorang akan lebih tergerak untuk menghadapi permasalahan yang lebih beragam. Misalnya, bagaimana menciptakan penghangat ruangan, pakaian yang nyaman, hingga teknologi-teknologi penunjang kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anakku tentang materi cuaca dan musim tadi? Sekarang kalian sudah mengetahui ya negara-negara yang memiliki 2 musim dan negara-negara yang memiliki 4 musim. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Mari kita lihat contoh soal yang diberikan peserta berikut. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Wilayah negara Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Ini membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kedua bagian ini disebut bagian utara
dan bagian selatan bumi. Bila bagian utara merupakan 1/2 bagian dari bumi, berapakah besar bumi bagian selatan? Jawab, seluruh bagian bumi merupakan satu kesatuan yang bernilai 1. Bila dinyatakan dalam pecahan, bumi merupakan 2/2 bagian yang berbentuk bola. Untuk mengetahui besar bagian selatan bumi, maka kita melakukan operasi pengurangan. Kita mengurangkan seluruh bagian bumi dengan bagian utara bumi. Seperti kalian lihat di sini, ini adalah gambar dari contoh bumi ya. Ustazah gambar seperti ini. Ini adalah bagian dari bumi, yaitu 2/2. Kalau kita ingin menentukan pecahan bagian sebelah utara, kita harus mengurangi setengahnya atau 1/2. Dari sini sudah tahu ya, 2/2 bagian bumi dikurangi 1/2 bagian bumi. Berapa hasilnya? Ya, kita bisa mengurangi 2 dikurangi 1. Berapa? Ya, hasilnya adalah 1. Penyebutnya kita harus samakan, yaitu 2. Jadi bentuk pecahnya adalah 2/2 dikurangi 1/2, hasilnya 1/2 bagian bumi sebelah utara. Materi selanjutnya yaitu teknik sambung dalam suatu karya menggunakan teknik aplikasi menempel dan menjahit. Teknik sambung merupakan teknik membuat produk kerajinan dengan cara memotong, menyambung dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi benda 3 dimensi. Teknik menempel dan menjahit merupakan teknik aplikasi, yaitu menempel benda-benda dalam bentuk potongan, dapat menggunakan lem atau dapat menggunakan jarum dan benang atau disebut menjahit. Kali ini kita akan membuat boneka katak menggunakan teknik aplikasi menempel dan menjahit. Sebelumnya kalian harus tahu apa saja teknik menjahit itu. Yang pertama, gambar pertama kalian lihat adalah tusuk jelujur. Gambar kedua yaitu tusuk tikam jejak. Dan gambar ketiga yaitu tusuk veston. Kali ini kita akan membuat boneka katak menggunakan tusuk veston. Perhatikan praktek membuat boneka berikut ini. Perhatikan anakku, di sini Ustazah sudah punya alat dan bahan untuk membuat boneka katak. Yang pertama, alatnya kalian harus siapkan gunting, lem, jarum, dan benang. Bahan-bahannya yaitu ada kain flanel berwarna hijau, bisa hijau tua, hijau muda, kain flanel berwarna putih dan hitam serta kapas. Di sini Ustazah sudah membuat pola seperti ini. Kalian bisa membuat pola terlebih dahulu di kertas dan kalian bisa menaruhnya di kain flanel tersebut dan kalian potong sesuai ukuran pola yang kalian buat seperti ini ya. Kalian bisa memotongnya. Nah, pasti hasilnya seperti ini. Kalian dapat membuat 2 karena nanti kan akan dijahit. Di sini Ustazah sudah setelah itu kita jahit dulu ya dengan menggunakan tusuk veston seperti ini. Kalian harus rapikan dulu. Yang tidak sama kalian rapikan. Terus kalian jahit
dengan tusuk veston. Seperti ini. Nih, ya. Kalian ambil di bawahnya, lalu masukkan. Nah, seperti ini namanya tusuk veston. Kalau menjahit harus bisa kira-kira ya yang mau dijahit yang mana agar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Nah, dan ini Ustazah sudah mempunyai yang jadi. Nah, seperti ini. Ini sudah dijahit semua sama Ustazah. Seperti ini. Nah, kalau sudah dijahit semuanya seperti ini, kalian tinggal menambahi kapas atau dakron agar terlihat berisi. Setelah itu, kalian bisa membuat mata dari flanel putih ini. Kalian buat lingkaran seperti ini ya. Saya sudah memiliki yang sudah jadi. Mata yang putih dan warna yang hitam untuk bola matanya. Setelah itu kalian bisa tempel menggunakan lem. Kalian bisa pasang di sini untuk matanya. Dan satunya di sebelah sini. Kalian juga bisa membuat mulut dengan menggunakan kain flanel yang berwarna hitam. Setelah itu kalian tempel dengan lem seperti ini. Nah, ini sudah terlihat kan bentuknya, bentuk boneka kataknya. Selanjutnya adalah membuat kantongnya. Di sini sudah belum membuat. Kalian bisa membuat kantongnya dari flanel yang berwarna ini. Kalian buat sesuai dengan kreasi kalian. Saya akan menggunting jadi saku. Nah, seperti ini. Bisa dihias lagi dengan warna putih ya. Kita akan ambil lagi warna putih. Sedikit. Saya akan tempel di sini, agar tidak terlihat hanya hijau saja, biar bermotif. Saya tempel di sini, seperti ini. Dan kalian bisa menempelnya di tubuh bonekanya. Oke, nah boneka katak sudah jadi. Nah, kalian juga langsung bisa menjahit semuanya ya. Kalian bisa menjahit semuanya di sini. Ya, sudah jadi kan? Bagaimana anak-anakku, mudah kan? Kalian bisa mencobanya di rumah ya, dengan bantuan orang tua.
Bagaimana anak-anakku? Kalian hari ini sudah belajar banyak hal. Yang pertama tentang cuaca, musim, dan membuat boneka dari kain flanel. Semoga materi yang diberikan Ustazah dapat bermanfaat dan coba ya di rumah belajar dengan orang tua kalian. Pesan dari Ustazah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.